bersandar ke pelepah kurma, kayu kurma itu kan. Terus para sahabat berpikir, wah kayaknya lebih baik kita ganti deh, pakai yang lebih bagus. Diganti sama para sahabat, kayunya dibuang. Waktu Rasulullah datang, tiba-tiba ada yang nangis. Satu masjid dengar ada suara seperti suara kerbau yang sedang melenguh. Tahu nggak suara siapa? Suara kayu. Kayunya nangis, nak. Sahabat bingung. Ini kayu jadi bisa bersuara. Digendong sama Nabi, nak. Digendong sama Rasulullah. Ditanya sama Nabi, kayu, kamu mau nggak nanti tinggal di surga sama saya? Baru kayunya diem. Kayunya diem, lantas dikubur di bawah mimbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kayu aja disayang, apalagi kalian. Coba bayangin kalau Rasulullah masih hidup. Siapa di sini yang mau ketemu Rasulullah, tunjuk tangan. Siapa yang mau ketemu Nabi Muhammad? Ayo. Siapa yang mau dicintai Nabi Muhammad? Ayo. Siapa yang masih ngompol di celana? Nanti ada yang jawab lagi, saya. Ya, anak-anak. Kemudian sama binatang, Nabi juga sayang. Waktu Nabi lagi jalan-jalan di kebun kurma, rupanya ada onta. Siapa yang sudah pernah naik onta di sini ada? Belum. Ya Allah, anak-anak ini tolong haji dan umroh. Amin ya Rabbi. Biarkan mereka naik onta ya Allah. Amin Allahumma. Mau naik onta? Mau. Habib doain nanti umroh dan haji. Amin ya Rabbi. Naik onta. Amin Allahumma. Amin ya. Ontanya nangis, nah. Ontanya nangis. Onta itu nangis. Kemudian didatangi sama Nabi. Oh, onta itu cerita. Tapi sahabat gak ada yang paham. Yang paham cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil yang punya. Sini. Ini onta, kamu urus dengan baik atau tidak? Diam. Onta ini baru ngadu kepada saya, dia sudah beberapa hari tidak dikasih makan. Bayangin tuh. Makanya ada perempuan masuk neraka gara-gara nggak ngasih makan kucing. Zaman sekarang kan banyak yang pelihara kucing. Ya, suka dengan kucing nggak? Suka. Tadi Habib di jalan mau kesini, ngeliat di samping jalan tuh ada kucing, nah. Pengen rasanya Habib ambil dan culik, ya, biar dimandiin, cuman melihat waktunya nggak cukup. Jadi kucing itu bisa menjadi sebab orang masuk surga, bisa jadi sebab orang masuk neraka. Dulu ada perempuan yang jelek banget kelakuannya. Ada perempuan yang jelek banget perbuatannya. Dia mau tobat tapi bingung. Pada suatu hari habis dia melakukan perbuatan jeleknya, dia ngelihat ada anjing. Anjing najis nggak? Anjing. Anjing binatang yang najis. Kalau dia menjilat kita harus cuci 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Kalau nggak ada tanah boleh ganti sabun. Anjing binatang najis. Perempuan ini tidak merasa dirinya lebih mulia dari anjing. Padahal anjing itu najis. Najisnya najis berat. Coba lihat nih. Ini perempuan dosanya banyak, dosanya besar, tapi melihat anjing itu dengan pandangan bahwa anjing itu lebih mulia dari dia. Anjing gak dikasih akal, dia gak berbuat dosa karena gak punya akal. Gak dikasih bisa ngomong,
Kalau anjing bisa ngomong kan repot, ya kan? Wajar kalau anjing itu dia ke sana ke sini, ya. Tapi anjing itu mulia, kenapa? Paling enggak dia tidak bermaksiat kepada Allah, kata perempuan itu. Nah, lalu perempuan itu melihat anjing itu menjilat-jilat tanah. Coba Habib mau tanya, kalau ada anjing menjilat-jilat tanah, kira-kira kenapa? Haus, nggak ada air, sampai tanah saja dijilat. Kalau kalian lihat anjing ngejilat tanah, itu dia lagi nyari sumber air. Nah, perempuan itu melihat, lalu dia copot sendalnya, dia terjun masuk ke dalam sumur. Saya tanya sekarang, siapa di antara kita yang mau masuk ke dalam sumur untuk ngambilin anjing air? Jawab dengan jujur. Belum tentu. Dia masuk ke dalam sumur, dia ambil air dengan sepatunya itu, dia naik ke atas, dia kasih minum anjing itu, pulang, mati perempuan itu. Mati dalam keadaan diampuni oleh Allah, taubatnya diterima. Belasan tahun dia berbuat jahat, belasan tahun dia menebar penyakit, belasan tahun dia menebar kejelekan, dihapus dosanya karena sayang kepada seekor anjing. Gimana kalau sayang kepada temannya? Gimana kalau sayang kepada manusia? Gimana kalau mengambilkan air minum orang yang haus, memberi makan orang yang lapar? Gimana sayangnya Allah kepada orang yang suka memberi kepada orang lain? Habib doain nanti kalian semua pada jadi orang kaya. Amin. Supaya kalian itu bisa memberi, supaya kalian itu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, jadi orang penyayang itu penting. Bib, ciri-ciri orang penyayang apa? Satu, mudah tersenyum. Keke, coba senyumnya mana? Masa kalah sama tasnya? Tasnya saja senyum, masa kekenya tidak senyum? Dah dapat pula 100.000, masih tak senyum. Apakah minta ditambah? Baru mau senyum. Keke, assalamualaikum. Coba lihat Habib dulu sayang. Boleh Habib dapat senyumnya? Boleh nggak Habib dapat senyum Keke? Sekali aja senyum buat Habib, biar jadi orang penyayang. Coba senyum sama Habib sayang. Nah, tapi ini udah nggak takut. Ini sudah tidak takut, ya. Jadi ciri orang penyayang pertama apa? Tersenyum. Anak-anak tahu nggak? Habib baru pulang dari Cina, diundang sama pemerintah sana. Habib pergi ke Beijing. Di Beijing tuh ada masjid umurnya 1.300 tahun. Udah lama ya? Enggak. Namanya Masjid Uji. Terus Habib pergi ke Kashgar, lihat saudara-saudara kita suku Uighur. Setelah itu Habib pergi ke Jining, pergi lagi ke Urumqi, melihat ada sekolah Islam 10 hektar. Habis uangnya 450 miliar buat bangun sekolah itu. Habib dialog sama wakil Perdana Menteri Cina loh, nemani para jenderal pergi ke sana. Yang Habib lihat, orang-orang sukses itu tidak pernah lepas dari senyum. Orang yang kerjanya merengut, takdir tidak akan berpihak kepada dia. Habib tanya nih, kalian kalau jadi orang pimpinan perusahaan, terus ada orang ngelamar 2 orang, yang satu merengut, yang satu senyum, kalian mau masukin yang mana? Senyum. Terus kenapa kalian pada merengut? Kenapa kalian pada nggak mau senyum?
Padahal ciri orang sukses itu adalah senyum. Dia